Halo Telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan berikutnya. Manchester United melawan Burnley, ajang Carabao Cup di ronde ketiga. Ya, belum ada 1 minggu sudah ada pertandingan lagi ya. Beginilah kalau misalkan Manchester United terlibat di 4 kompetisi yang berbeda. Ya, ini mulai saat ini dan beberapa bulan ke depan para pemain Manchester United tentu akan disibukkan dengan 4 kompetisi. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, yang mana untuk kompetisi kali ini Carabao Cup, sepertinya Manchester United juga masih memiliki peluang untuk memenangkan trofi EFL, karena di musim pertama Erik ten Hag sudah berhasil meraih trofi kompetisi tersebut ya. Dan untuk pertandingan besok, Manchester United akan melawan Burnley, ya salah satu klub dari kasta ketiga di Liga Inggris, yang mana seharusnya secara kualitas tentu Manchester United lebih unggul. Mari kita lihat kira-kira pemain yang diturunkan di pertandingan besok ya teman-teman. Kalau kita lihat dari posisi kiper, seharusnya Erik ten Hag melakukan rotasi ya, karena ini akan menjadi jadwal pertandingan yang cukup padat untuk beberapa bulan ke depan. Jadi ya, meskipun Erik ten Hag sangat mempercayai Andre Onana, namun tidak ada salahnya Erik ten Hag juga menurunkan Altay Bayindir, mengingat sejak pertama dia didatangkan ke Manchester United, dia hanya 1 kali tampil di pertandingan resmi bersama Manchester United saat Andre Onana pulang ke Afrika dan menjalani Afrika Cup ya waktu itu. Setelah itu ya kembali Andre Onana. Sampai saat ini Altay Bayindir masih belum diberi kesempatan yang layak menurutku oleh Erik ten Hag. Mungkin di kompetisi-kompetisi domestik seperti ini ya Altay Bayindir bisa diturunkan untuk ya menjaga kebugaran para pemain, dan itu bagus bagi Andre Onana juga, karena sekalipun dia pemain yang dipercaya oleh Erik ten Hag, dia juga membutuhkan istirahat yang cukup. Jadi tidak salahnya di pertandingan besok Altay Bayindir diturunkan sebagai kiper oleh Erik ten Hag. Lalu untuk lini pertahanan, nah ini kemarin kan ada kekhawatiran tersendiri apakah para pemain seperti Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Harry Maguire ini terkena cedera atau enggak. Dan dari kabar yang terbaru kemarin, para pemain ini tidak mengalami cedera yang buruk, hanya kram biasa, dan Erik ten Hag menyampaikan bahwa mereka tersedia di pertandingan besok. Namun menurutku pemain seperti Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui yang punya riwayat cedera cukup lama, lebih baik diistirahatkan dulu di pertandingan besok. Dan untuk para pemain yang diturunkan di lini pertahanan, mungkin Diogo Dalot bisa ditaruh di back kanan, lalu untuk back tengahnya bisa Harry Maguire dan juga Jonny Evans. Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt bisa istirahat terlebih dahulu, dan untuk back kiri nanti bisa diisi oleh Harry Amas. Jadi biar ada rotasi ya untuk lini pertahanan dan menjaga kestabilan para pemain juga ya, jangan sampai terlalu diforsir, apalagi masih belum ada 1 minggu ini ya, sejak pertandingan melawan Southampton kemarin hanya berjarak 2-3 hari. Jadi ini memang sangat penting untuk melakukan rotasi pemain. Lalu untuk lini tengah di double pivot, ya mungkin Casemiro dan Manuel Ugarte yang diturunkan ya, mengingat menit bermain kemarin mereka masih cukup sedikit, mungkin bisa dimaksimalkan di pertandingan besok sebagai double pivot. Casemiro dan Manuel Ugarte, menurutku ini kombinasi yang sangat pas dan sangat layak untuk dinantikan ya, kombinasi 2 pemain ini. Lalu untuk winger kanan, ya winger kanan bisa dicoba untuk Antony ya. Antony di musim ini bahkan masih belum dimainkan oleh Erik ten Hag, dan kita masih belum tahu ya apakah Antony ini memang sejauh apa penurunan performanya sampai di musim ini Erik ten Hag masih belum mempercayakan Antony untuk mengisi winger kanan. Padahal ya dia adalah salah satu pembelian dari Erik ten Hag loh pada waktu itu, dan memang secara performa dia sudah menurun ya,
dan cenderung flop, tidak ada peningkatan sama sekali. Dan mungkin ini jadi kesempatan yang bagus bagi Anthony untuk turun sebagai starter dan menunjukkan kembali performanya bahwa dia juga layak menjadi pilihan utama di Manchester United. Ya meskipun itu sangat sulit ya, mengingat di posisi tersebut Amad Diallo tampil sangat bagus, tampil sangat konsisten di beberapa pertandingan terakhir. Tapi untuk menjaga kedalaman skuad tetap stabil, perlu adanya pemain yang dirotasi, dan menurutku Anthony juga layak untuk dimainkan di pertandingan besok. Lalu untuk posisi winger kiri masih ada Garnacho dan bisa dipasang di posisi tersebut. Terakhir untuk striker tunggal sepertinya Joshua Zirkzee yang bisa dijadikan ujung tombak untuk lini serang Manchester United, dan posisi attacking midfielder sepertinya akan tetap Bruno Fernandes. Meskipun ada beberapa nama yang sudah kembali dari cederanya seperti Mason Mount, kabarnya sudah berlatih bersama Manchester United dan sembuh lebih awal dari perkiraan, namun Erik ten Hag tidak akan terburu-buru untuk memasukkan Mason Greenwood ke dalam pertandingan. Dia masih memerlukan waktu beberapa hari mungkin untuk lebih bugar ya secara fisik. Jadi sepertinya Bruno Fernandes yang akan dimasukkan untuk posisi attacking midfielder. Ya mungkin formasi seperti itu lebih masuk akal diturunkan di pertandingan besok ketika melawan Burnley. Karena ya ini klub dari kasta ketiga Liga Inggris, dan Manchester United tidak perlu menurunkan skuad utamanya ya di pertandingan besok. Karena dikhawatirkan kalau misalkan yang diturunkan seluruh dari skuad utama, kalau misalkan terjadi cedera dari beberapa pemain, itu akan sangat menyulitkan di akhir pekan ketika Manchester United menjalani laga Premier League. Jadi jangan sampai Erik ten Hag melakukan kesalahan dalam melakukan rotasi pemain. Selanjutnya kalau kita lihat secara head to head ketika Manchester United melawan Burnley, memang ya sangat jarang ya United melawan tim ini. Bahkan bisa kita lihat di sini selama 3 pertandingan Manchester United bertemu Burnley, itu pun ya pertemuan pertama ketika tahun 97, 98, yang mana Manchester United juga menang telak 7-0 dan 0-2 melawan Burnley. Lalu di ajang kompetisi Carabao Cup 2009, Manchester United juga bertemu dengan Burnley dan di pertandingan tersebut menang telak 0-2. Dan besok adalah pertemuan keempat Manchester United. Dari sini bisa kita lihat bahwa sudah seharusnya Manchester United menang telak atas Burnley di pertandingan besok, mengingat secara kualitas di atas kertas memang Manchester United jauh lebih unggul dibandingkan Burnley. Apalagi di pertandingan Carabao Cup ini memang sistem gugur ya, jadi jangan sampai Manchester United melakukan kesalahan dan kalah di kompetisi tersebut. Apalagi ini baru ronde ketiga ya. Mutlak harus menang lah di pertandingan besok, tidak ada alasan untuk mengalami kesulitan, apalagi sampai ada beberapa blunder. Menurutku ketika Manchester United melawan tim-tim seperti ini akan jadi kesempatan yang bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain Manchester United. Apalagi kemarin juga baru menang 0-3 atas Southampton, dan beberapa pemain muda mungkin bisa diberi kesempatan untuk tampil di pertandingan besok. Ya, aku baru ingat juga ada Toby Collier, itu bisa diberi kesempatan untuk menambah jam terbangnya. Jadi biar ada apa ya pemain-pemain yang jarang diturunkan biar bisa mendapatkan menit bermain, bisa mendapatkan pengalaman, lalu tim utama di skuad Manchester United bisa beristirahat dan bisa tampil maksimal di pertandingan berikutnya. Mungkin dari prediksi teman-teman berapa untuk pertandingan besok? Kalau aku sih ya minimal 2-0, 3-0 lah. Kalau kemarin melawan Southampton bisa 3-0, di pertandingan besok seharusnya ya Manchester United bisa meraih 2-0 lah minimal. Karena apa ya ini melawan Burnley gitu loh. Kalau misalkan melawan klub dari Premier League, oke lah mungkin masih ada kesulitan. Tapi ini kan klub kasta ketiga gitu loh. Lur, masa ya 1-0, masa ya kalah sih, malu lah.
meskipun kita tidak bisa meremehkan, namun secara kualitas jauh unggul gitu loh Manchester United. Apalagi kemarin ya di preview kemarin ketika melawan Southampton kan aku sudah bilang harusnya Manchester United bisa menang minimal 3-0 atau 4-0 lah untuk mengembalikan selisih gol. Karena kan kemarin masih minus dan alhamdulillah terbukti tembus. United menang 3-0, akhirnya selisih gol tidak minus lagi dan di pertandingan hari ini 2-0 lah, minimal 2-0 lah, 2-0 atau 3-0. Masa Manchester United masih kebobolan di pertandingan besok? Secara histori Manchester United sama sekali belum pernah kebobolan loh melawan Burnley. Jadi 2-0 atau 3-0 cukup lah untuk skor pertandingan besok ketika melawan Burnley. Oke, mungkin itu dulu preview pertandingan Manchester United melawan Burnley di ajang Carabao Cup ronde ketiga. Nanti malam diusahakan kita live reaction ya, kita nobar bareng. Ya semoga masih kuat ya matanya ini, karena jam 2 pagi sampai jam 4 lumayan. Habis itu bangun langsung ya melanjutkan aktivitas kehidupan seperti biasa. Lumayan ini, soalnya kemarin ketika apa ya, pertandingan pertama melawan Fulham, niatnya mau live juga nggak sempat, meskipun nonton pertandingan tapi nggak sempat prepare gitu karena jamnya dini hari itu agak sulit. Tapi kita usahakan lah nanti bisa live reaction dan kita nobar bareng-bareng ya, meskipun ini Carabao Cup tapi ya demi United kita upayakan semaksimal mungkin. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.